hidup tuh ya, biar kayak gimana juga pasti terluka. Pasti terluka. Ada aja. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Hidup tidak pernah mulus-mulus saja buat siapapun. Semua diuji, Dek. Jangankan yang udah gede, udah tua gitu. Yang anak-anak aja loh. Anak umur 2 tahun aja udah dapat ujian. Sakit, ya kan? Masya Allah. Anak umur 2 tahun aja loh ada gitu ujiannya, apalagi udah besar. Pasti Allah tuh dalam hidup kita tuh mendatangkan luka demi luka. Nggak apa-apa, itu adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendewasakanmu. Itu adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membesarkanmu. Saya dulu heran gitu, orang dikasih sakit kan buat ngapusin dosa lah. Kalau anak kecil dosa aja belum, kenapa Allah kasih sakit? Jadi pertanyaan saya cukup lama gitu. Sampai satu hari ada seorang kawan saya bilang, dia bilang, "Ustazah, saya tuh dulu pernah nanya sama dokter gitu, Dok, kok anak saya nih sakit ya dok? Kenapa gitu?" Dokternya bilang, "Iya bu, itu adalah cara Allah mengenalkan rasa sakit kepada manusia." Cara Allah mengenalkan rasa sakit kepada manusia, biar dia tahu hidup nih ada sakitnya. Hidup di dunia ada sakitnya. Adik-adik, ada yang ngatain kamu sakit, kamu terjatuh terluka sakit, kamu dimarahin orang dewasa sakit. Akan tetapi jangan takut terhadap luka. Bukankah patung yang bagus, karya seni, ukiran yang bagus selalu saja diawali dengan luka demi luka? Tuh kan, kayu nih dipahat, dek 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 dek, bikin luka apa enggak tuh? Luka teman-teman, disayat-sayat gitu kan? Ya nggak apa-apa, dengan cara seperti itu barulah terbentuk bentuk yang bagus. Kalau misalnya nggak mau dilukai, nggak akan kebentuk tuh. Kalau ada kayu nih, begitu dipahat, terlalu lembek, ya udah deh ganti deh, gitu, nggak jadi bentuk yang bagus. Makanya semua orang-orang hebat yang kamu lihat sekarang, siapapun orangnya, pasti mengalami masa-masa penuh luka dalam hidupnya. Ada masa sulit yang mereka alami dalam kehidupan. Semua orang, nggak ada ceritanya orang hidup jalannya mulus-mulus saja. Nggak mungkin, mustahil. Dalam bahasa Jawanya impossible. Adik-adik sekaligus sekalian saya muliakan, gak ada ceritanya gitu. Lautan-lautan yang penuh gelombang akan melahirkan pelayar-pelayar yang tangguh. Allah kepengen kamu jadi orang-orang kuat, maka Allah pun mengenalkanmu luka-luka dalam kehidupan. Allah menginginkanmu menjadi juara-juara kehidupan yang tetap akan berjalan, bahkan berlari, meskipun kakimu lunglai, meskipun kakimu patah sekalipun. Saudara sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya, maka jangan takut sama ujian-ujian dalam kehidupan. Tapi juga kamu jangan ngerasa nggak bakalan saya mau diuji. Nggak ada ceritanya, semua orang pasti akan diuji. Tapi sekali lagi, jangan takut. Semua ujian itu adalah untuk mendewasakanmu, untuk membuatmu berkembang, untuk membuatmu menjadi baik, menjadi benar. Teman-teman saya sekalian, kita nih kayak gabah. Tahu gabah gak? Gabah itu bisa dimakan apa enggak? Ada nggak di sini yang kerjanya tukang ngemilin gabah? Nggak ada pasti. Jangan gabah, beras aja enggak. Kita nggak suka makanin beras. Akan tetapi kita tergantung sama nasi. Adik-adik,
dari gabah ke nasi itu nggak begitu aja kita liatin nih kapan nih gabah jadi nasi, nggak bisa-bisa, mengalami proses. Diapain tuh prosesnya? Dari mulai dijemur sampai kering, kemudian dikuliti, dilepas dari kulitnya, kemudian lagi dikuliti caranya dengan diselip, itu kan. Nah habisnya itu dicuci, udah jadi beras nih, nggak langsung jadi nasi, pakai air, dibersihkan dulu tuh, waduh, digosok sampai kotoran-kotorannya hilang, baru dimasak, dipanaskan di atas api, barulah ia jadi nasi. Demikian pula dengan orang-orang hebat tuh ibaratnya udah jadi nasi tuh merekanya tuh. Itu pasti mengalami masa dijemur, mengalami masa dikulitin, mengalami masa dicuci, mengalami masa direbus, dinanak gitu kan, baru bisa jadi nasi. Mengalami proses panjang pembelajaran dalam kehidupan gitu. Jadi Siti Sarah sedih hatinya, akan tetapi dia adalah perempuan bertakwa. Jadi kesedihannya nggak bikin dia jadi nyinyir sama Nabi Ibrahim. Dari mana? Dari si batu itu ya. Hajar kan artinya batu ya. Masya Allah, nggak ada ceritanya gitu. Siti Sarah kemudian jadi julid sama Siti Hajar gitu ya, disamperin. Emang itu bener anak suami saya? Kayak nggak mirip. Tes DNA gimana? Nggak ada ceritanya. Sebab Siti Hajar adalah perempuan bertakwa. Perempuan tuh kalau bertakwa, kalau benar ada Allah dalam hatinya, mereka nggak akan luka yang ada dalam dirinya membuat dia melukai orang lain, nggak akan. Yang bisa seperti itu adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Orang yang nggak kenal Allah mungkin melakukan yang seperti itu, mungkin dia terluka, dia melukai orang lain, sehingga ada banyak perempuan-perempuan nggak solehah di luaran sana, dek. Ada banyak perempuan-perempuan di luaran sana nggak solehah. Kamu jangan ngikutin yang kayak begituan, yang kalau misalnya gitu ya, suaminya berselingkuh atau suaminya tertarik dengan perempuan lain, dia terus gini nih, emang dipikir dia doang yang bisa, gua juga. Dia merasa terluka, kemudian dia merasa dia boleh melukai orang lain. Siapa bilang begitu? Kamu terluka nggak apa-apa, jangan jadikan itu sebagai penyebab kamu melukai orang lain. Nggak gitu caranya. Orang yang bertakwa nggak gitu. Kamu disakiti sama teman kamu gitu, bukan jadi alasan kamu boleh menyakiti orang lain. Bukan jadi alasan kamu kalau ditonjok kamu tonjok balik gitu kan. Kamu dijahatin, kamu jahatin balik ke orang lain gitu. Atau misalnya kamu dianggap lemah maka kakak kelas kamu kemudian dijahatin, bukan berarti itu adalah alasan kamu boleh berbuat itu kepada adik kelas kamu. Itu namanya luka menyebabkan kamu melukai orang lain. Gak boleh begitu, gak boleh begitu. Jadi yang dilakukan sama Siti Sarah hanyalah mengadu kepada Allah, selebihnya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngide-ngide juga, ya Allah, kayaknya boleh deh tuh si Hajar dijauhin apa dari laki saya. Biar enggak empet gitu mata saya lihat dia. Enggak gitu. Enggak pernah. Enggak ada doa-doa enggak bertanggung jawab seperti itu dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Allah kemudian justru ketika melihat hati Nabi Ibrahim terpaut cinta kepada anaknya Ismail, Allah tuh nggak suka kepada hamba-hamba yang dia cintai.
Allah nggak suka melihat hamba tersebut mencintai manusia berlebihan. Gak bisa, gak boleh. Teman-teman sekalian, gak boleh. Terhadap hamba-hamba yang Allah suka, terhadap hamba-hamba yang Allah SWT cintai. Makanya kenapa Nabi Muhammad umur lahir udah gak punya bapak, karena anak punya potensi untuk menjadi sangat bergantung kepada bapaknya. Balik ke ibunya baru 2 tahunan aja ibunya meninggal dunia gitu. Pokoknya Nabi tuh kalau saya liatin, ya Allah, Nabi ya tiap sayang sama orang dijauhin sama Allah SWT. Deket sama kakeknya meninggal dunia juga gitu. Berat bener hidup baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah tidak mau melihat hati kekasihnya bergantung tidak kepada dia. Tuh, adik-adik saya sekalian, Allah pun memisahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, dibawa jalan jauh sampai ke gurun, berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian dilepaskan, dibiarkan, ditinggalkan di gurun pasir yang katanya Nabi Allah Ibrahim ghairu di zar'in, gak ada tumbuhan sedikit pun di kota Mekah. Adik-adik saudaraku sekalian, sekarang Nabi Ibrahim dijauhkan dari anaknya, dijauhkan dari istrinya, bukan karena nggak sayang, tapi melaksanakan perintah Allah. Itu sebagian makna dari berkorban. Berkorban itu adalah melepaskan yang dicinta untuk yang tercinta, melepaskan yang dicinta karena yang tercinta. Dia cinta kepada anaknya, dia cinta kepada istrinya, dia lepaskan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dia harapkan mencintai, dan dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada istri dan anaknya tersebut. Itu berkorban. Adik-adik nih kan tinggal di rumah orang tua, enak, seneng barengan sama mereka gitu. Tapi karena harus belajar, jadinya meninggalkan orang tua. Belajar di pondok pesantren, di situ terdapat makna berkorban. Meninggalkan yang dicinta yaitu orang tua untuk atau karena yang tercinta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu makna berkorban, adik-adik saudaraku sekalian. Orang tua kalian juga jangan dikirain melepaskan anaknya belajar di pondok pesantren misalnya gitu nggak berat, berat juga bagi mereka. Bahkan jangankan di pondok pesantren, nih kalian nih hari Sabtu kayak gini sekolahan libur, kegiatan libur gitu. Kalau misalnya di rumah nih jam-jam segini nih enak-enaknya lagi ngapain nih? Rebahan, kaum rebahan banget ini ya. Nonton drakor, nah tuh. Ada lagi pilihan makan bakso. Kayaknya enak-enak ya. Atau bikin Indomie dirawitin. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu sesuatu yang menyenangkan bagimu, tapi kamu tinggalkan itu untuk duduk baca burda, mendengarkan kajian. Dalam setiap kalian meninggalkan yang kalian sukai, yang kalian cintai demi atau karena Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah terdapat makna pengorbanan. Dan kalau pengorbanan tuh nanti pasti buahnya manis. Kalau benar berkorbannya buahnya manis. Tapi kalau kamu nggak mau berkorban dalam kehidupan, siap-siap aja. Siap-siap aja untuk kecewa terhadap keadaan-keadaan yang kemudian datang. Orang nggak mau belajar nih misalnya gitu, ngapain belajar, enakan makan Indomie pakai rawit. Ngapain belajar, ngapain baca burdah, ngapain dengerin kajian, enakan juga nonton drakor.
ngapain sih pergi-pergi ke Ahbabuz Zahra, udah mendingan kita di rumah aja rebahan misalnya gitu. Kamu ikutin terus hawa nafsumu, keinginanmu, kamu bersiap-siap nanti akan ada kepahitan di belakangnya. Kalau kamu jadi orang yang nggak ngerti apa-apa, yang selalu dikuasai sama hawa nafsu, yang nggak paham urusan cara mendekat kepada Allah gitu, yang ada tuh penyesalan demi penyesalan teman-teman sekalian. Ya adik-adik kalau yang masih kecil-kecilan gini nih masih suka belum paham nih, tapi yang udah tua-tuaan tuh kalau saya tanyain nyesel kenapa waktu zaman muda, nggak ada yang bilang nyesel nggak pacaran dulu, nggak pernah. Saya nggak pernah dengar ada orang tua ngomong nyesel kenapa dulu nggak pacaran, atau nyesel kenapa dulu enggak tonton semua film-film di bioskop misalnya gitu. Nggak ada yang nyeselnya kayak gitu. Nyeselnya kenapa? Nyesel dulu nggak belajar ngaji, nyesel dulu nggak belajar Quran dengan benar, nyesel dulu nggak belajar ilmu agama dengan baik, nyesel dulu kenapa baru ngertinya sekarang, nyesel kenapa nggak dari dulu-dulu nutup aurat, nyesel kenapa dari dulu-dulu nggak tahu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang ajaran agama Islam. Nah mumpung kalian masih dalam umur-umur yang memungkinkan kalian untuk banyak berkorban dengan belajar, teman-teman saudara sekalian, maka disitulah letaknya pengorbananmu dalam kehidupan.